Sejak pertama menjalin hubungan dengan Nur, aku mendapat penolakan dari pihak ibunya. Meskipun begitu, aku terus melakukan pendekatan demi pendekatan, berusaha semampuku demi meraih gadis pujaan hatiku. Pelan namun pasti, aku meyakinkan orang tua Nur kalau niatku benar-benar serius dalam menjalin hubungan dengan Nur. Jika memang direstui, sesegera mungkin aku mengajak Nur untuk menuju ke jenjang pernikahan. Pada akhirnya, usahaku tidaklah sia-sia. Mimpi untuk bersandi dengan Nur menjadi sebuah kenyataan. Semua pihak setuju. Setelah beberapa bulan terakhir, aku menunjukkan keseriusan yang aku janjikan. Istriku sendiri adalah anak yang terakhir dari 8 bersaudara, yakni 4 laki-laki dan 4 perempuan. Sedangkan aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Adik pertamaku perempuan meninggal di usianya yang masih kecil, sedangkan adik kedua dan ketiga adalah laki-laki dan perempuan. Setelah kehilangan adik pertama, membuatku sangat menyayangi kedua adikku tersebut. Tidak pernah sekalipun aku memarahi mereka. Aku yang dulu sangat usil dengan adikku yang pertama merasa kehilangan dan tersadar betapa sangat berharga waktu untuk bersama. Setelah 2 bulan menikah dengan Nur, kami memutuskan untuk hidup secara mandiri. Kami tidak ingin menyusahkan orang tua, jadi kami memilih untuk mengontrak rumah di pinggiran kota kecil. Semoga Tuhan memberi kemudahan untuk kita ya Mas, ucap Nur disusul sesungking senyum. Aku hanya mengamini ucapannya sambil membalas senyum manisnya tersebut. Hari terus berlanjut. Ternyata kehidupan semakin terasa berat karena tanpa rencana yang matang setelah membina rumah tangga. Kebutuhan sewaktu masih sendiri dan ketika sudah berumah tangga terasa kontras sangat berbeda. Bahkan seringkali pertengkaran kecil terjadi di dalam rumah tanggaku yang bukan lain karena masalah ekonomi. Bukannya aku bermalas-malasan untuk mencari nafkah, akan tetapi segala macam pekerjaan yang aku lakukan selalu saja berujung kegagalan. Beruntung, istriku mempunyai sifat yang penyabar, walaupun terkadang dibumbui pertengkaran kecil di dalam rumah tangga kami. Entah kenapa, segala kerjaan yang aku lakukan tidak pernah membuat perekonomian di rumah tangga membaik. Dan semua semakin terasa berat ketika kami dikaruniai anak laki-laki yang sejak istriku mengandung, aku selalu merepotkan ibu dengan meminjam uang. Dan alhamdulillah, persalinan berjalan lancar sehingga tidak membutuhkan biaya yang banyak. Anak pertamaku itu aku kasih nama Muhammad Rizki. Sengaja aku sematkan nama Rizki dengan harapan agar selalu membawa rezeki. Karena aku percaya nama adalah doa yang terkabulkan. Dengan hadirnya sang buah hati, aku semakin bersemangat untuk mencari pekerjaan tetap dan demi bisa merubah perekonomian yang membuat keluarga kecilku bahagia. Termasuk juga mewujudkan impian untuk memiliki rumah sendiri. Dan pada akhirnya, usahaku tidaklah sia-sia. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah koperasi simpan pinjam. Meski gajinya tidak terlalu besar, namun cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kecilku. Akan tetapi, itu hanya berjalan 2 bulan saja. Koperasi tempat aku bekerja tiba-tiba saja mengalami krisis yang berujung kebangkrutan. Setelah itu, secepatnya aku mencari pekerjaan lain. Lewat salah satu kawanku, aku pun mendapat pekerjaan di sebuah dealer mobil. Usaha tersebut adalah milik sahabat kawanku yang baru saja pulang dari Jepang sebagai tenaga kerja. Akan tetapi, lagi-lagi pekerjaan ini tidak bertahan lama. Sang pemilik dealer mobil mengalami penipuan yang berujung pada kebangkrutan pula.
Selanjutnya ada beberapa pekerjaan lagi yang aku lakukan. Namun anehnya, semua mengalami kemunduran setelah aku masuk sebagai karyawan. Dan selalu saja aku di PHK meski sebagai tenaga kerja baru. Aku merasa heran dengan nasib buruk yang selalu datang. Beruntungnya, keluarga kecilku baik-baik saja sehingga tidak menambah masalah yang aku hadapi. Meskipun begitu, beberapa kali aku berpikir untuk melakukan bunuh diri karena terlalu putus asa. Akan tetapi, kembali lagi pada istri dan anakku yang membuatku kuat walaupun berat. Mas, mungkin lebih baik jika aku ikut membantu, ucap istriku di senja itu. Sambil menimang sang buah hati yang baru saja terlelap, istriku menuturkan idenya, yakni dia berniat untuk bekerja di luar negeri sebagai seorang TKW. Hong Kong adalah negara yang dia sebutkan. Menurutnya, pahlawan devisa adalah pekerjaan yang menjamin masa depan. Gajinya besar, asalkan dipergunakan dengan perincian yang baik, maka dapat dipastikan dapat meraih kesuksesan. Nur juga memberikan contoh beberapa kawannya yang sukses sebagai TKW, yang semula dari orang tidak mampu menjadi orang yang memiliki aset yang lumayan. Mendengar ucapan istriku, aku hanya terdiam sambil memandang Rizky, anakku. Aku teringat dengan janjiku sebelum menikah dulu, yang akan selalu membahagiakannya setiap waktu, termasuk janjiku kepada keluarganya yang menentang hubungan kami. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan hal ini jika keluarga Nur bertanya kepadaku? Selain itu juga, aku mempertimbangkan tentang si buah hati. Tentu saja, aku belum sanggup untuk mengasuh anak sekecil itu. Bermacam pikiran itu membuatku sangat tertekan. Bagaimana mas? Ucap Nur kalem. Sementara aku masih terdiam, hingga setelah beberapa saat saling diam, barulah aku menemukan jawaban dari perbincangan di senja itu. Aku pun memutuskan jika aku saja yang akan pergi meninggalkan tanah air. Dan obrolan pun terhenti ketika azan maghrib berkumandang. Waktu berjalan sangat cepat. Setelah mengikuti serangkaian persyaratan, aku pun optimis jika akan segera berangkat sebagai TKW. Akan tetapi, semua ternyata tidak semulus yang aku harapkan. Kembali aku menelan kenyataan pahit saat tahu jika PT yang menampung adalah PT abal-abal. Aku pun tertipu. Bukan aku saja yang kena tipu, akan tetapi ratusan orang telah menjadi korbannya. Aku merasa bersalah pada istriku karena tidak ikut anjurannya, yaitu ikut dengan PT kawannya yang telah berhasil. Itu karena PT-nya jauh di lain kota sehingga harus mengeluarkan ongkos untuk bolak-balik dan semua sudah terlanjur. Di tengah kekalutan yang aku rasakan, ibu bersama adik perempuanku datang berkunjung untuk menengok cucunya. Kamu kenapa Toleh? Masalah uang lagi? Tanya ibuku setelah menidurkan putraku. Aku yang sejak kemarin terus memikirkan tentang nasib sial yang selalu aku alami. Pada akhirnya, aku menceritakan semua unek-unekku tersebut pada ibu. Aku menceritakan tentang berbagai masalah setelah pernikahan, terutama perihal pekerjaan yang selalu saja berujung pada hal yang tidak terduga. Besok selepas maghrib, datanglah ke rumah. Hanya itu yang ibu ucapkan tanpa memberitahu solusi yang aku butuhkan. Selepas asar, aku sudah tiba di rumah orang tuaku dan ternyata ibuku menyarankan untuk pergi ke orang pintar. Dari apa yang aku ceritakan kemarin, beliau berpendapat bahwa ada orang yang telah berbuat tidak baik padaku, bahkan sampai berdampak pada orang lain. Bahwasannya setiap tempat di mana aku bekerja akan selalu mengalami keterpurukan sampai kebangkrutan. Dengan diantarkan ibu, selepas sholat maghrib, aku berangkat ke rumah Abah Rastim, orang pintar yang ibu maksud.
Sepanjang perjalanan, beliau menceritakan bahwa Aban Rastim adalah orang yang pernah menolong ayah dulu, tepatnya saat ayahku diguna-guna oleh Anwar yang tidak lain adalah mantan kekasih ibuku yang dulu. Hal yang serupa juga dialami ayah kala itu, kesulitan dalam mencari pekerjaan karena dianggap pembawa sial. Mungkin dari kisah masa lalu tersebut, ibuku bisa menebak apa yang aku alami. Karena telah ada seseorang yang menurutnya telah membelokkan nasibku, sehingga dibutuhkan seorang perantara untuk kembali meluruskannya. Dan kami berharap Abah Rastim adalah sosok yang tepat. Beberapa saat kemudian, tibalah kami di sebuah rumah sederhana yang ternyata tidak seperti apa yang aku bayangkan, yaitu dipadati banyak tamu. Rumah tersebut sangat sepi. Mungkin nama Abah Rastim belum dikenal banyak orang, atau memang sengaja tidak membuka praktek dan hanya menerima tamu orang tertentu saja. Ini putra sulungku, Bah. Sengaja aku ajak kemari karena ada masalah yang menurutku bersangkutan dengan klinik, ucap ibuku begitu kami masuk ke dalam rumah Abah Rastim. Sejenak aku dipandanginya, diikuti dengan mengepalkan tangan. Beberapa menit setelah itu, aku menceritakan permasalahan yang aku alami. Belum selesai aku berkisah, diajaknya aku masuk ke sebuah kamar khusus. Aku pun mengikutinya dan meninggalkan ibu sendirian. Aroma khas minyak saling bertabrakan di indera penciumanku, termasuk pula bau kemenyan yang sangat menyengat. Aku duduk bersila di lantai yang beralaskan tikar daun pandan. Aku duduk berhadapan dengan Abah Rastim dan hanya terpisah dengan beberapa bahan sebagai ritual. Kali ini bukan kemenyan yang disulut oleh Abah Rastim, melainkan hiyo yang sudah berdiri tegak di hadapannya, dan bertambah lagi aroma khas menyeruak masuk ke hidungku. Beberapa saat kemudian, Abah Rastim mengambil 2 kembang gading, lalu digenggamnya di kedua tangan. Dilanjutkan memejamkan mata dan mulutnya mulai komat-kamit, mengucapkan mantra-mantra tanpa bersuara. Aku hanya terdiam saja dan mengikuti setiap proses yang dilakukan oleh Abah Rastim. Kamu pernah berbuat salah seperti apa? Sampai ada orang yang sesirik ini terhadap kamu. Dia rela menggadaikan segalanya demi melihatmu menderita selama kamu masih berstatus kepala rumah tangga, ucap Abah Rastim padaku. Terkejutlah aku saat mendengar kata-kata Abah Rastim. Aku pun berkata bahwa aku merasa tidak pernah berbuat jahat pada orang lain yang membuat orang lain sirik terhadapku. Mungkin ada kesalahan yang pernah aku perbuat, Mbah, tapi tidak aku sadari. Aku akan meminta maaf jika aku tahu siapa orangnya, jawabku pada Abah Rastim. Abah Rastim menambahkan bahwa orang yang membuat keadaanku menjadi seperti ini bukanlah orang jauh, melainkan orang terdekat dari rumah kediaman istriku. Saat aku menanyakan siapa orangnya, Abah Rastim menjawab jika suatu saat aku akan tahu siapa orangnya, yaitu ketika kehidupanku mulai membaik, maka orang tersebut akan mendapat penderitaan seperti yang pernah aku rasakan. Setelah itu, aku disuruh untuk memakan 2 kuncup bunga yang sejak tadi digenggamnya. Kemudian ditaruhnya bunga tersebut di tanganku. Dan seketika itu, sekujur tubuhku merinding dan bergetar hebat. Melihat hal tersebut, Abah Rastim mengambil kembali 2 kuncup bunga tersebut dari telapak tanganku. Diurungkan perintahnya agar tidak jadi makan bunga tersebut. Abah Rastim beranjak dan berdiri di belakangku. Kemudian disuruhnya aku untuk memejamkan mata. Kedua telapak tangan Abah Rastim memegang kepalaku agak sedikit kuat. Terdengar sambil berbisik mengucapkan mantra dengan bahasa Jawa kuno yang tidak aku mengerti sama sekali. Selang beberapa menit, Abah Rastim menyuruhku untuk membuka mata secara perlahan. Aku pun ikut perintah tersebut. Seketika,
Aku terkaget bergidik ngeri saat aku melihat sosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok tersebut berada beberapa jengkal saja dari Abah Rastim, dan sosok itu begitu tajam menatap ke arahku. Secepat mungkin aku kembali pejamkan mata, disusul dengan suara Abah Rastim membisikkan kembali mantra kejawen. "Bukalah matamu, nak," ucapnya kemudian. Aku pun membuka mata secara perlahan, dan sosok makhluk menyeramkan tadi sudah menghilang entah kemana. Abah Rastim kembali duduk di tempatnya. Beliau memberi penjelasan tentang sosok tersebut, bahwasannya sosok itulah yang mengikuti dan membuatku apes. Bahkan sosok tersebut dapat mempengaruhi untuk bunuh diri di saat aku terpuruk. Sebelum keluar ruangan, Abah Rastim memberitahu satu hal lagi, bahwa untuk memudarkan pengaruh negatif yang makhluk itu tinggalkan padaku, maka aku harus lebih mempertebal iman dan lebih giat untuk beribadah, terutama sholat sunnah malam. Dan satu lagi, jika aku sedang melakukan pekerjaan lalu mencium aroma kemenyan atau wewangian yang tidak biasa, maka sesegera mungkin aku harus menghentikan aktivitasku. Begitupun jika dalam perjalanan, maka aku harus menghentikan perjalananku sampai bau wewangian tersebut hilang. Karena aroma wewangian yang muncul secara tiba-tiba menandakan bahwa akan menemui sesuatu kendala dan sesuatu yang tidak baik akan menghampiriku. Apa makhluk menyeramkan tersebut masih mengikutiku, Bah? Aku bertanya untuk memastikannya. Dengan tegas, Abah Rastim berkata kalau sosok tersebut akan kembali pada orang yang telah membuatku terpuruk selama ini. Waktu berjalan sangat cepat. Aku sangat bersyukur karena lewat perantara Abah Rastim, aku mulai merasa tenang dalam menjalani hidup. Aku juga mulai memperdalam ilmu agama demi mempertebal imanku. Dan memang benar apa yang Abah Rastim katakan, bahwa setiap aku mencium khas wewangian atau kemenyan, maka aku harus menghentikan aktivitas karena ada hal yang tidak baik akan terjadi. Yang selalu aku ingat adalah di suatu sore ketika aku akan membeli susu untuk anakku. Di tengah perjalanan, aku menghentikan laju kendaraanku karena saat itu tercium bau kemenyan, dan beberapa detik kemudian ada sebuah truk yang membawa sayur segar oleng di depanku hingga menepi di bahu jalan. Jika aku tidak berhenti saat itu, sudah dapat dipastikan akan berakibat buruk terhadapku. Hari-hari selanjutnya, tawaran pekerjaan berdatangan dari teman dan dari beberapa lamaran yang aku kirimkan di beberapa perusahaan. Sejak saat itulah, kehidupan rumah tanggaku perlahan-lahan mulai membaik. Bahkan dalam waktu dekat, aku akan mencari rumah sebagai hunian. Aku akan potong gaji untuk mewujudkan impian tersebut. Di sisi lain, sesuai perkataan Abah Ristam waktu itu, orang terdekat dari rumah istriku perlahan kehidupan rumah tangganya berantakan. Perekonomian mereka yang dulu dibilang keluarga orang yang berada, kini perlahan-lahan terlilit hutang yang banyak. Sementara usaha apapun yang dirintis selalu berakhir gulung tikar, dan sekarang mereka merantau ke negeri seberang. Dia adalah Kang Sindu, kakak keempat dari istriku. Aku sama sekali tidak menyangka orang yang Abah Rastim maksud adalah kakak dari istriku sendiri. Aku sendiri tidak tahu duduk permasalahannya sebenarnya. Memang terkadang ada kesalahan yang tidak kita sadari telah melukai hati seseorang yang membuat mereka tega melakukan hal buruk terhadap kita. Apa yang ditanam, itulah yang akan dipetik. Mungkin ungkapan tersebut tepat disematkan pada kisah hidupku. Dengan pengalaman tersebut, aku selalu menjaga sikap dan kata-kata terhadap orang lain, saling menghargai dan menghormati. Karena hal baik yang kita lakukan akan kembali pada kita,
Begitupun sebaliknya. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.